punya bisnis grup yang lain itu B2B. Jadi bisnis to bisnis. Genero di Cikarang dan salah satu unitnya adalah di Skinproof. Jadi Skinproof ini sebenarnya purpose-nya untuk jadi partnernya kosmetik bisnis buat pengujian dermatologis. Halo Ariana, selamat datang kembali tentunya di The New Answer Podcast by Arya Noble. Wow, senang sekali rasanya aku Nisha dapat menyapa dan berjumpa kembali dengan semua Arianas tentunya dalam episode kedua. Nah, di episode kedua ini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan salah satu Arianas yang perbincangannya ini sangat menarik banget, sangat seru banget, karena untuk tema kita pada kali ini kita akan memahami seberapa pentingnya lab dermatology di industri kecantikan. Nah, dengan siapa kita akan berbincang-bincang? Yuk langsung saja kita sapa. Halo Kak, halo nih, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, nanya kabar udah, yang belum adalah nanya nama dan juga posisinya. Belum disebut ya tadi ya? Belum disebut. Kalau gitu boleh Kak memperkenalkan di seluruh Ariana semua nama dan juga posisi Kakak saat ini. Namaku Teresia. Tapi biasanya kalau teman-teman di kantor yang Skinproof dipanggilnya Iis, jadi nama panggung gitulah nih. Nama panggung. Iya, tapi kalau nama lengkap Teresia Sinandang. Oke, jadi kita lebih akrabnya manggilnya Kak Iis aja Kak ya. Boleh. Nah, oke deh Kak. Sebelum kita nantinya memasuki pertanyaan yang pertama dan juga memasuki tema kita, pembahasan yang menarik banget nih, seru banget, kita mau main games terlebih dahulu, boleh ya Kak ya? Boleh dong. Oke, jadi di tangan aku ini Kak terdiri dari logo-logo dari brandnya Arya Noble Group. Nanti saat aku memberikan satu logo, kakak akan memberikan satu kata terkait logo yang aku berikan. Satu kata apapun. Satu kata apapun itu. Boleh kata benda, kata apapun. Apapun itu Kak, langsung aja kita coba. Tapi jangan ini ya Kak ya, jangan translate-nya ya, karena sama aja. Oke, langsung aja untuk yang pertama. RH Ekni Ek. Pusing, kenapa tuh Kak pusing? Karena jerawatan, bener lagi Kak. Orang pusing pasti nyarinya acne ini. Oke. Orang pusing bukan nyari obat tapi nyarinya acne ini ya Kak ya. Oke, pusing. Lanjut, kita ke logo kedua. His RH. Mantul, kenapa tuh Kak mantul? tagline-nya Ishera nih, mantul. Oh, tagline-nya ya? Oh, mantul. Boleh. Lanjut, kita ke 3, RH Perfectial. Liburan, kenapa tuh Kak liburan? soalnya sunscreen. Oke, jadi kalau liburan kan biasanya orang harus pakai sunscreen ya kayak, apalagi terlebih ke pantai, ke gunung. Nah, harus banget tuh. Lanjut, kita ke ini dia, RH True White. Sherina. Betul ya, Sherina ya. Brand ambassador Sherina bukan? Oh gitu ya? Iya, kayaknya brand ambassador betul Sherina ya. Oke. RH True White. Lanjut, kita ke RH Edge Corrector. Saya. Kenapa tuh Kak? Kayak paling cocok lini RH buat saya edge corrector. Oh gitu. Oke. Ini karena biasanya di usia berapa sih Kak yang kebanyakan pakai edge corrector? Sekarang edge corrector juga usia 25 juga udah mulai pakai. Oh gitu. Oke, berarti aku mungkin sekitar 2 tahun lagi baru pakai ya Kak ya? Oh, 2 tahun lagi. Oke, siap. Nah, kalau ini Dermis by RH. Dermis Kakak enggak mau jawab aku? Cute. Iya. Karena Dermis ini desainnya cute, kemudian ada natural speaking yang colorful banget, jadi cute sih desainnya. Oke, jadi emang mencerminkan remaja banget ya Kak ya. Betul. Oke, nah yang terakhir RH Skin City. Barrier karena ini khusus banget ditujukan buat melindungi skin barrier. Karena untuk melindungi skin barrier ya Kak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kakak udah bermain games nih terkait brand-brand logo-logo yang sudah aku pegang tadi. Tentunya kita jadinya lebih tahu ya Aranas ya mengenai ternyata ini loh insight dari seorang head of Skinproof. Nah Kak, kalau mungkin aku memberikan info sedikit kali ya terkait pembahasan tema kita pada kali ini kan memahami laboratorium dermatologi di industri kecantikan, bahwa kalau Skinproof ini sendiri adalah teman-teman yang kita tahu laboratoriumnya dari Arya Noble Group. Nah sebelum itu Kak, kita ingin berbincang langsung kali ya Kak ya, ingin tahu terlebih lanjut Skinproof itu apa sih Kak? Mungkin kan banyak yang belum tahu nih Arianas terlebih, Skinproof itu sebenarnya apa?
Boleh dijelaskan Kak? Oke, aku yakin juga pasti banyak yang nggak tahu sih skin proof itu apa. Jadi kalau di area Noble Nis, kalau diperhatikan tuh sebenarnya kita tuh punya 2 bisnis grup besar. Yang satu tuh B2C, business to customer, itu yang brand-brandnya memang udah terkenal ya sekarang, RH Klinik, RH tadi yang kita main games, itu grupnya B2C. Tapi B2C. Kita punya bisnis grup yang lain itu B2B, jadi business to business. Genero di Cikarang dan salah satu unitnya adalah di Skin Proof. Jadi Skin Proof ini sebenarnya purpose-nya untuk jadi partnernya kosmetik bisnis buat pengujian dermatologi sih. Oke, jadi partnernya kayak jadi untuk pengujian karena tentunya skincare itu pasti membutuhkan ujinya ya kayak apakah itu valid bagus gitu. Betul. Dan yang lainnya sesuai dengan buat klaim ya. Betul itu. Nah Kak, untuk Kakak sendiri nih sebagai leader, Kakak tuh sebenarnya tugasnya ngapain aja sih Kak? Kayaknya pusing banget nih jadi head of Skin Proof yang memegang tentunya banyak banget brand ya Kak ya. Boleh dijelaskan dong Kak secara detail seperti apa sih pekerjaan Kakak sehari-hari? Kalau pusing banget sih enggak ya, nih pekerjaanku tuh di meja aja, di belakang laptop aja. Jadi aku behind the scene banget kan. Kalau daily sebenarnya ada 2 lah. Kalau operation standar lah ya, daily operation, manage people, kemudian manage project management. Tapi di luar itu karena juga Skin Proof itu adalah riset company, jadi ya dailynya harus update sama metodologi, update sama knowledge. Jadi nggak biasa aja kok, sama aja lah sama yang lain. Jadi daily ya standar lah ya. Oke, tapi agak ngebul dikit ya kayak tapi paling nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan aja gitu ya. Kalau udah ngebul tinggal dikipas-kipas ya kayak. Nah, kalau dari Kakak sendiri sebenarnya kalau dari Skin Proof sendiri ya kayak itu Kakak harus update banget nggak sih Kak tentang yang terkini gitu, kayak misalnya klaim-klaim mungkin kan banyak di luar sana yang ini ada klaim-klaim yang apalagi yang terbaru tuh Kak, yang misalnya contoh sunscreen SPF-nya berapa ternyata aslinya tuh hanya berapa aja gitu untuk SPF sendiri. Nah, itu Kakak harus up to date banget gak sih terkait hal seperti itu? Oke, itu wajib sih. Itu nomor 1 hukumnya memang harus update. Kayaknya semua grup bisnis juga pasti harus update. Cuma kalau di Skin Proof yang kita update itu satu regulasi. Karena kita dalam ekosistem kosmetik yang ada regulasinya. Jadi update regulasi itu harus. Terus yang kedua tadi kan kalau aku bilang Skin Proof itu riset company ya. Jadi kita harus update banget sama metodologi penelitian. Aku nggak tahu Nisa nih nanti kalau skripsi ya, udah mau skripsi belum? Lagi skripsi. Nah pasti tuh biasanya ada tuh metodologi penelitian. Kita juga harus update tuh, karena kita daily kita memang meneliti. Terus trend consumer kita juga update karena salah satu pekerjaan kita adalah consumer evaluation. Jadi kita harus tahu apa sih yang konsumen inginkan. Kemudian kan kita mau jadi partnernya brand owner kosmetik ya. Jadi kita pengen pengetahuan kita juga sama. Jadi tetap harus update. Kalau di Skin Proof ya tiga major itu sih yang selalu update sih. Gitu. Jadi emang sangat harus update banget ya kayak, kan itu adalah hukum pertama yang wajib banget untuk diperlukan di laboratorium tentunya. Nah, kalau untuk selanjutnya dari laboratorium tentunya dermatologi di industri kecantikan tuh seberapa penting sih Kak? Esensial kali ya, kata yang paling bagus menurutku. Penting atau nggak penting itu nanti tergantung priority dari teman-teman industri kosmetik. Tapi prosesnya sebenarnya esensial tuh nih. Jadi kalau diperhatiin ya, kalau misalnya kosmetik nih mulai dari di develop sampai di launching, di launching sampai ke konsumen, Skin Proof tuh ada di mana? Skin Proof tuh di sepanjang proses itu tuh ada. Misal yang pertama pengen cari ide buat produk kosmetik, Skin Proof bisa berperan nggak? Bisa. Kita tuh cari tren tadi, cari data market, apa sih yang lagi disukai, atau misalnya kalau mau create sunscreen, skin feel apa yang paling oke, itu kan di tahap awal tuh di ideation itu kita bisa kontribusi di situ. Kemudian pada tahap R&D itu kita memang lebih banyak tuh kontribusi di situ. Misalnya nyiapin klaim. Kalau Nisa perhatiin klaim-klaim kayak, percaya nggak kalau klaim sunscreen misalnya angkanya 50 itu kan diuji nih. Itu nggak main sembarangan nggak sembarangan. Nah, Skin Proof itu kita kontribusi untuk pengujian itu. Kemudian sampai di ujung udah sampai ke konsumen. Terus produknya suka atau enggak, kemudian
tanggapannya gimana, apakah produknya perlu evaluasi atau enggak. Skinproof bisa kontribusi tuh Nis. Kita bisa tanya konsumen, udah coba produknya atau belum, ada masukan nggak untuk development nextnya atau apa, itu namanya consumer evaluation. Jadi makanya Skinproof itu ada sih, kita ada di setiap lini produk innovation dari teman-teman industri kosmetik, kita bisa banget kontribusi di situ. Jadi tahapannya begitu sangat panjang ya Kak ya, untuk akhirnya bisa mencapai sebuah produk itu sendiri. Nah Kak, ini kan kita sudah hampir mau di ujung tahun 2023. Ada nggak sih Kak yang banyak banget nih brand owner atau bahkan mungkin dari area sendiri yang request, ini kita maunya lebih banyak ini, lebih banyak itu gitu, atau yang tren saat ini gitu, ada apa sih Kak? Kalau tahun ini, tahun ini tuh yang tren banget sebenarnya sunscreen udah pasti. Satu, Indonesia kayak negara tropis. Betul. Terus sekarang apalagi kemarin kan lagi panas-panasnya banget ya betul. Terus sekarang tuh Indonesia tuh kebanjiran brand-brand lokal ya, yang nggak kalah dari luar. Mereka pasti pengen banget punya sunscreen yang oke. Apalagi sunscreen kalau yang bagus-bagus kan harganya mahal banget tuh Nis. Betul. Pasti kita pengen cari harga yang lebih murah, lebih affordable ya Kak ya. Jadi itu masih jadi tren sih. Kemudian yang kedua sih tentang skin barrier ya. Hydration itu masih jadi tren sih di Indonesia. Kenapa? Karena balik lagi di Indonesia itu tropis, kemudian kita lagi banyak polusi. Betul. Itu bikin kulit jadi kering. Jadi butuh hidrasi ya Kak, betul, esensial sih itu. Oke, jadi tadi sunscreen, terus juga untuk menghidrasi kulit, itu yang lagi 2 tren yang kayaknya 2023 ini lagi tren-trennya banget. Menurut Kakak sendiri nih, kira-kira tahun 2024 apakah masih sama ataukah ada mungkin tren-tren baru lagi nih yang akan bermunculan gitu? Oke. Paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya orang-orang consumer insight atau teman-teman marketing tuh, mereka bisa datanya banyak banget. Tapi kalau dari kacamata aku ke depan sih sunscreen masih. Sunscreen sudah pasti masih, karena itu skincare yang paling penting ya. Skincare yang paling penting ya Kak ya. Itu jadi pasti masih. Kemudian nextnya mungkin sekarang kayaknya banyak brand-brand skincare yang bermain dengan parfum. Jadi kalau pakai skincare tuh happy, berasa di pantai, berasa lagi liburan, jadi main sensori. Itu yang rasanya ke depan kayaknya akan banyak sih. Jangan-jangan tuh nanti punya klaim lagi tuh, kalau pakai skincare ini bikin nggak pusing sama kerjaan mungkin ya Nis. Tapi itu ada sih datanya, ada ke arah sana. Jadi akan jadi kerjaan baru ya Kak ya. Betul. Buat Kakak dan tim-timnya Kakak tentunya. Oke Kak, mungkin back to pekerjaan. Untuk pekerjaan sendiri Kak, apa sih yang membuat Kakak tuh merasa happy gitu dengan apa yang Kakak kerjain saat ini, dan apa yang mungkin menjadi pembeda gitu dengan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa mungkin kalau iya nih kayak aku tuh happy banget sama pekerjaan aku karena aku tuh kerjanya ini loh yang bikin Kakak happy. Apa sih Kak? Gaji Nis. Bercanda. Kalau boleh di-spill pasti kan. Nggak mungkin nggak kan. Kalau bikin happy tuh sebenarnya apa ya? Mungkin karena jalurku dari dulu udah rapi ya Nis ya, di situ terus, makin lama mungkin dulu nggak happy tapi sekarang berasa lebih happy. Kenapa? Karena ya aku melakukan pekerjaan yang dengan skillku yang udah tepat sih. Dan aku makin jago di situ. Kemudian environmentnya juga mendukung. Lingkungannya tuh bikin happy, senengnya kayak. Kemudian secara pekerjaan setiap hari aku terasa berkembang gitu ya. Jadi itu sih yang buat happy sih. Yang pasti happy karena apa yang aku punya, skill yang aku punya, dan apa yang aku kerjakan matching sih. Jadi tuh jadi mungkin lebih mempermudah kali ya. Lebih mempermudah pekerjaan Kakak itu sendiri. Kakak udah berapa lama Kak di Skinproof? Tahun ini aku tahun ke berapa ya? Tahun ke-6. Tahun ke-6, wow, tahun ke-6 katanya Kakak udah bisa beli 1 rumah di Menteng ya? Amin. Ini kan soalnya katanya pagernya aja. Nyicil dulu gak apa-apa Kak, karena kan tadi Kakak bilang gajinya mantap tuh kayaknya. Oke Kak, nah untuk sebagai pertanyaan terakhir kali ya Kak ya, dari Kakak sendiri ada gak sih Kak tips and trick bagaimana sih memilih skincare yang cocok untuk kita dan tentunya untuk Arianer semua yang nonton saat ini? Oke, kalau tips kayaknya umum deh, mungkin banyak di artikel, tapi memang betul tuh yang pertama, tahu apa yang kita butuhkan, tahu jenis kulit kali ya,
tahu jenis kulit itu caranya banyak, bisa ngelihat dari muka. Kalau berminyak kering itu kelihatan lah, terasa ya. Kemudian mudah berjerawat atau enggak, kemudian sensitif atau enggak, itu juga sebenarnya secara evaluasi diri itu bisa kok. Jadi harus tahu itu dulu. Nah begitu kita tahu, pada waktu kita beli produk, dibaca tuh produknya, ini cocoknya buat apa. Misalnya Nisa nih, misalnya lagi aktif-aktifnya gitu ya. Biasanya seumur Nisa nih jerawatnya lagi banyak, kulitnya mungkin lagi berminyak. Itu udah tanda bisa mengevaluasi diri kita sendiri nih, jenis kulit. Terus nanti pada waktu kita ke mana? Pada waktu kita ke toko kosmetik atau ke Shopee gitu ya, atau e-commerce yang lain, ya berarti kan yang dikumpulin yang untuk skincare untuk orang berjerawat. Betul. Nah itu dari mana kita tahu skincare itu untuk orang berjerawat? Sebenarnya kan karena kita baca produknya. Jadi tips yang kedua sebenarnya, produk yang bagus itu yang informasinya jelas. Ini untuk kulit apa, fungsinya buat apa, cara pakainya jelas. Jadi itu tips nomor 2 itu sih. Terus yang tips nomor 3, basic skincare. Basic skincare. Jadi basic skincare tuh aku jarang banget pakai bukan jarang ya, maksudnya nggak yang ribet lah, yang harus 10 step 3 apa 15 step itu ya, kayak sampai 10 sampai 15 iya, step itu. Enggak sih, tapi basic aja sih, cleansing. Cleansing, kemudian hydration, tadi balik lagi sama sunscreen. Jadi 3 ini tuh udah tips. Karena kalau di Skinproof sendiri nih ya, kalau misalnya kita lagi ini aku spill aja nih, misalnya ya, misalnya nih kita lagi evaluasi serum buat anti aging gitu. Kita tuh bandingkan dengan orang-orang yang nggak pakai serum, tapi kita tetap kasih sunscreen, kita tetap kasih facial wash, dan hasilnya tetap membaik. Jadi sebenarnya pakai sunscreen itu sebenarnya memang sudah memperbaiki tekstur kulit kita sendiri, karena sudah melindungi dari paparan sinar matahari. Betul, karena kan 80% kerusakan kulit sebenarnya dari matahari nih. Iya betul. Gitu. Jadi itu sih berarti tips ketiga dan tips terakhir tuh nih. Jadi sebenarnya walaupun tapi tetap ditambah dengan age corrector itu lebih bagus lagi ya, kayak lebih buat jadi awet muda. Edge corrector ya maksudnya. Kalau misalnya aku nih 23 udah pakai edge corrector, aku bisa jadi kembali umur 17 nggak sih Kak? Hatinya mungkin kembali. Hatinya ya, tapi mukanya enggak ya, masih tetap sama ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Kak Iis. Itu tadi dia tips and trick yang sudah diberikan oleh Kak Iis. Yang pertama adalah mengetahui dulu nih jenis kulit kamu, apakah itu berjerawat, apakah itu sudah mulai memasuki usia-usia yang 30-an gitu ya kayak, jadi sudah harus pakai yang anti aging. Dan juga yang kedua adalah mengetahui produk kamu. Jadi setelah kamu udah tahu nih jenis kulit kamu tuh seperti apa, yang kedua adalah kamu harus tahu produk-produk yang cocok untuk jenis kulit kamu sendiri. Dan tentunya yang ketiga adalah memakai basic skincare itu tadi ya Kak ya. Oke kalau gitu makasih banyak Kak Iis sekali lagi sudah berbincang-bincang sama aku. Oh ya Kak, boleh dong Kak untuk dikasih info juga nih yang Arnesha nonton, siapa sih selanjutnya yang Kakak kira-kira tuh mau request untuk jadi bintang tamu selanjutnya. Entah itu temennya Kak Iis atau siapapun, boleh langsung aja di mention namanya. Kalau saya maunya bos saya. Siapa tuh Kak namanya Kak? Bu Norita. Bu Norita. Ibu Norita, semoga nextnya bisa untuk bergabung di podcast kita ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Kak Is sudah ngobrol-ngobrol sama aku dan juga bersama Arianes semua. Dan terima kasih juga untuk Arianes yang sudah mantengin kita di The New Answer Podcast by Ariana Noble di episode kedua. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dan bye Arianes.